Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di malam yang mulia ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surga Allah. Semoga kita yang hadir di tempat yang mulia ini, tempat yang paling suci di muka bumi, berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim, ahabbul baqa'i ilallahi fil ardil masajid. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi adalah rumah Allah, masjid Allah. Semoga Allah bertemukan kita kembali di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memperingati hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelafalan yang tepat hijrah Nabi dari Makkah bukan ke Madinah, ke Yathrib. Masih namanya Yathrib, bukan namanya Madinah. Nama Madinah itu dirubah pada saat Nabi berada di kota tersebut. Yathrib itu nama tempat atau kota Madinah dulu. Maka Nabi pelafalan tepatnya hijrah dari Makkah ke Yathrib, yang dirubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Kan kalau disebut Madinah Al-Munawwarah, Nabi belum hijrah, kok bisa bercahaya? Harusnya Nabi hijrah terlebih dahulu, baru dirubah menjadi Thaibah. Nabi SAW melafalkan kalimat Thaibah dalam hadis Sahih Muslim dari Fatimah binti Qais, hadis tentang Dajjal. Di situ Nabi mengatakan, hadhihi Thaibah, ini Thaibah. Thaibah itu artinya apa? Tanah yang subur, negeri yang baik, tempat yang baik. Karena Nabi SAW tinggal di situ. Jadi pelafalan yang tepat Nabi hijrah dari Makkah ke Yathrib. Kalau mau yang lebih detail secara ilmiahnya, Makkah ke Yathrib, yang dirubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Kenapa disebut Madinah? Karena itu nama yang populer yang kita kenal. Padahal nama yang pasnya hijrah dari Makkah ke Yathrib, yang habis itu berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Madinah itu artinya kota, Al-Munawwarah artinya bercahaya. Karena Rasulullah tinggal di situ sallallahu alaihi, sampai baginda SAW wafat di situ, maka itu jadi bercahaya. Maka Anas mengatakan ketika Nabi masuk kota Madinah, bercahaya seluruh kota Madinah. Dan ketika Nabi wafat, padamlah cahaya tersebut di kota Madinah. Sebenarnya hijrah Nabi itu bukan di bulan Muharram. Gak ada sama sekali kaitan Muharram dengan hijrah. Nabi itu hijrah di akhir bulan Safar, sekitar tanggal 27. Nabi masuk kota Madinah di bulan Rabiul Awal, dikatakan tanggal 12. Kenapa dijadikan Muharram sebagai kalender Hijriyah atau tahun baru Hijriyah, atau bulan pertama di kalender Hijriyah umat Islam? Begini ceritanya, dulu para sahabat dan khususnya Umar bin Khattab kalau kirim surat, dia tulis bulan Sya'ban. Tapi sahabat yang menerima surat itu seperti Abu Musa al-Asy'ari dan lain mengatakan, ini surat ini bulan Sya'ban kapan? Tahun berapa? Bisa jadi tahun kemarin atau, kan kita nggak tahu. Kalau saya kirim surat dari fulan ke fulan, tanggal 22 Juli atau bulan Rabiul Awal, nggak ada tahunnya, bingung dia. Ini tahun berapa sih sebenarnya surat ini dikirim? Atau jangan-jangan masuk kantor pos dilupakan sampai setahun 2 tahun, kan kita nggak tahu. Selama tidak ada tahun, membingungkan orang. Ini surat ini dikirim kapan? Sedangkan itu mencatat
di tanggal itu biar lebih aman, lebih detail. Oh, ini suratnya baru tahun ini, bukan dari tahun lalu, dan lain sebagainya. Akhirnya hasil musyawarah dengan Sayyidina Umar dan para sahabat, kira-kira kalender Hijriah umat Islam mulainya dari bulan apa? Awal yang bilang bulan Ramadan, kata Sayyidina Umar tidak. Kemudian disepakati, ada beberapa usulan yang disepakati bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram yang dipilih? Disetujui bahwa bulan Muharram adalah bulan sesudah pembubaran jamaah haji. Kan haji itu pembubarannya bulan Zulhijjah. Jadi sehabis bulan Zulhijjah mulai lagi bulan Muharram. Jadi selesai pembubaran jamaah haji, mulai bulan Muharram, maka Muharram itu ditentukan sebagai awal tahun baru Hijriah atau tahun baru hijrah. Dan berkaitan dengan hijrah karena itu peristiwa yang sangat besar dalam Islam. Dulu mereka menandakan tahun itu dengan peristiwa seperti Nabi lahir fi amul fil, tahun gajah. Betul? Halo? Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Jadi dulu mereka menandakan dengan peristiwa, oh tahun gajah, oh berarti itu tahun lahir Nabi, itu tahun gajah. Tahun kejadian ini. Jadi di setiap peristiwa mereka tandakan gitu setiap tahun. Oh tahun ini ada peristiwa apa yang populer dan terkenal. Jadi bagaimana mereka menandakan kalender Hijriah? Ya dengan hijrah Nabi. Hijrah Nabi Muhammad SAW karena membeda antara hak dan batil, mendirikan negara Islam. Dan itu menjadi suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Di situ didirikan negara Islam, masjid dibangun di kota Madinah dan lain sebagainya. Dan hijrahnya para kaum muhajirin, kemudian mereka bertemu dengan Ansar, dan banyak peristiwa dan kejadian yang kita kenal dalam hijrah Nabi Muhammad SAW. Maka hijrah itu artinya berpindah dari tempat ke tempat. Hijrah dalam bahasa berpindah. Kemudian dalam istilah syariat adalah berpindah dari tempat ke tempat. Antum disebut hijrah dari mana? Dari Jakarta ke Palembang, ke Surabaya, kemudian disebut hijrah, artinya berpindah dari tempat ke tempat. Saya dari Mesir, hijrah ke Indonesia, dari Mesir berpindah. Ya, berpindah dari Mesir ke Indonesia. Dan begitu kita berpindah-pindah terus. Betul? Ya kita berpindah alam terus. Dulu di alam roh, pindah masuk alam rahim, masuk lagi ke alam dunia, masuk lagi ke alam barzakh, masuk lagi ke alam akhirat. Jadi berpindah-pindah. Maka jangan antum berpikir bahwa berada di satu tempat itu terus, belum tentu. Orangnya lahir di mana, besarnya di mana, wafatnya di mana. Dan banyak sekali ulama-ulama atau jamaah kita, besarnya di mana, lahirnya di mana, meninggalnya di Saudi contoh. Pas lagi umrah, lagi haji, dan ada kiai-kiai, Kiai Maimun Zubair, Mbah Maimun, beliau juga besarnya di mana, belajarnya di mana, meninggalnya di mana, subhanallah. Dan itu tidak ditentukan, Allah yang maha mengetahui subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita ini berada di bulan-bulan haram. Allah ciptakan langit bumi dan menetapkan 12 bulan. Dalam surat At-Taubah, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit bumi, dan sejak Allah ciptakan langit bumi, bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan. Di antara 12 bulan ada 4 bulan haram. Bulan-bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab. 3 bulan yang datang berturut-turut. Kita masih di bulan-bulan haram. Amal soleh kita libatkan dengan gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita jangan cuma membaca hijrah Nabi. Nabi hijrah dari kota Makkah ke Yathrib, kemudian Nabi ditemani Sayyidina Abu Bakar. Nabi SAW hijrah itu bersembunyi di gua Thaur. Gua Hira itu ada Nabi SAW mendapat wahyu. Gua Thaur Nabi hijrah. Dan gua Thaur itu yang saya lihat lebih tinggi dibanding gua Hira. Dan kalau gua Hira kita naik ke atas, itu ada tangganya, ada jalan mudah kita naik. Tapi kalau gua Thaur itu lebih sulit. Maka jarang jamaah umrah haji naik ke atas. Biasa yang nekat itu jamaah India, Pakistan, itu luar biasa hebat-hebat. Sampai naik ke atas. Kalau kita ini ujung-ujungnya itu gua Hira doang. Ya jalan sebentar, setengah jam, pingsan 2 jam,
lanjut lagi dan seterusnya. Dan itu kita mau bukan datang mengagungkan tempat Gua Hira atau Gua Thaur, cuma hanya ingin mengenang sejarah Nabi, perjuangan Nabi menyebarkan Islam. Bagaimana Nabi SAW menyampaikan agama kepada kita. Kemudian Nabi SAW berhijrah bersama Sayyidina Abu Bakar. Nabi SAW berjalan di malam hari dan bersembunyi di siang hari. Dan Nabi masuk ke dalam Gua Hira, Gua Thaur, diperiksa terlebih dahulu oleh Sayyidina Abu Bakar, takut ada sesuatu yang membahayakan Nabi, dan cerita yang kita hafal semua. Sampai orang-orang kafir Quraisy udah ada di depan guanya, tapi subhanallah nggak ada yang duduk liatin itu. Nah, siapa di dalam? Itu semua izin Allah, takdir Allah. Kadang-kadang di depan mata tidak kelihatan. Maka ada orang nyebrang rel kereta, udah diteriakin sama banyak orang, udah nggak dengar, takdir udah datang, berarti dia mati di situ, meninggalnya di situ, habisnya di situ. Udah diteriakin, udah dilemparin pakai batu, dia nggak bakalan. Kenapa? Ya udah di situ Allah akhir hidupnya. Orang minta air minum saja, belum dikasih minum udah meninggal. Kata malaikat maut, aku keliling dunia mencari setetes air untukmu, udah tidak ada lagi, udah habis, rizkimu habis di dunia. Maka Sayyidina Abu Bakar, begitu perjuangan beliau membela agama, menjaga Rasulullah, membantu agama Islam dengan seluruh hartanya. Maka kata Nabi, semua orang kami bayar kecuali Abu Bakar, dibayar oleh Allah langsung. Nggak bisa, nggak ada yang sanggup. Segitu mulianya beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau dengan hartanya semua siap untuk agama. Kemudian Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar ketakutan, ya Rasulullah, kalau ada yang melihat di bawah tuh habis kita. Kata Nabi SAW, la tahzan inna Allaha ma'ana, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Ya, ini kita ada dua orang, yang ketiga Allah. Allah yang menjaga, Maha Pelindung. Maka jangan takut dengan rencana jahat manusia. Jangan takut dengan rencana jahat manusia, karena yang mereka lakukan adalah cuma kehendak Allah saja. Kalau antum diancam, diapa, jangan ditakut-takutin, jangan takut. Yang mereka mampu lakukan adalah kehendak Allah juga, nggak bisa lebih dari itu. Karena mereka adalah makhluk Allah. Mereka tidak berkuasa, mereka tidak punya kekuatan. Ya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, Nabi SAW mengatakan, la tahzan, jangan kau bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kami. Sayyidina Musa mengalami hal demikian. Pada saat beliau laut itu terbelah dua untuk Nabi Musa dan kaumnya yang beriman, itu pada saat itu di belakang ada Fir'aun, di depan ada laut, belum terbelah lautnya. Kata mereka apa? Inna lamudrakun, kami habis. Di depan laut, di belakang Fir'aun, ya mati-mati juga. Maju kena, mundur. Nah, kayak orang kena di busway gitu. Masuk jalan busway, di depan busway-nya, di belakang ada polisinya. Mau maju kena, mau mundur, tapi kena yang di belakang lebih parah lagi. Ya, kalau kena busway cuma terluka doang, bisa diobatin. Nggak diobatin juga sembuh. Kalau kena yang coklat bahaya nanti. Ya, tilangnya langsung besar. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, Sayyidina Musa, kaumnya udah ketakutan. Itulah pada saat Anda dalam kesulitan, ingat Allah. Allah mengatur segala-galanya. Allah memberi kemudahan. Kalau Anda permudah, Allah permudah. Kalau Anda bersulit, Allah bersulit. Nabi Musa merasa biasa aja. Nabi Musa ketika kaumnya bilang, wah di belakang Fir'aun, di depan laut, habis bos. Habis. Sudah. Begitu keluarga, kalau kita lagi ada masalah, kamu maju kena, mundur kena, habis kamu. Udah, nyerah deh. Nggak usah nyerah, kita masih punya Rabb. Allah Jalla Jalaluh. Sampai Nabi Musa alaihissalam qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Aku punya Allah bos. Beda. Kalian ini kalian punya Allah, jangan takut. Kemudian idrib bi'asakal bahr. Pukullah ini laut ini dengan tongkat, dengan kayumu itu. Terbelah dua, mereka selamat. Maka pada saat Anda merasakan kesulitan, baca alam nashrah laka sadrak. Allah permudah urusanmu. Karena Allah berfirman, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan, bersama bukan sesudah. Bersama kesulitan ada kemudahan. Maka pada saat Anda tenteng itu surat-surat atau berkas untuk lamar kerja besok, kemudian Anda meyakini dari malam hari Anda tidak akan diterima, yakin gak akan diterima, karena Anda suudzon kepada Allah terlebih dahulu.
Tapi kalau Anda yakin saya besok akan diterima, insya Allah akan diterima. Karena berdasarkan hadis kudusi, ana inda dhanna abdi bi. Allah berfirman dalam hadis kudusi, aku bersama hamba selama hamba itu berbaik sangka kepadaku. Bayangkan kalau antum buruk sangka sama Allah, antum dapatnya buruk sangka juga, dapat keburukan. Tapi kalau antum baik sangka sama Allah, dapat kebaikan. Maka kalau hamba bermudah, Allah bermudah. Kalau hamba bersulit, Allah bersulit. Allah itu tidak ada yang sulit baginya. Allah berfirman, wa huwa alayya hayyin. Itu mudah bagi Allah, kecil. Nabi Zakaria ketika bertanya, minta kepada Allah anak keturunan, kata Allah, saya akan kasih Yahya. Ya, saya akan beri Yahya. Itu dalam surat Al-Imran, surat Maryam dijelaskan kisahnya. Ya. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Bagaimana ya Rabb, aku udah tua, istri saya mandul, nggak bisa punya anak. Bagaimana aku punya anak? Itu ketetapan Allah. Itu bagi Allah mudah. Dan itu begitu Maryam. Ketika mau dianugerahi keturunan, aku nggak punya suami. Walam yamsasni bashar, walam aku baghiyya. Aku nggak disentuh laki-laki. Aku tidak termasuk wanita nakal. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya. Ini itu ketetapan Allah, udah selesai. Kamu terima aja. Maka ditiup dari sakunya Maryam, baju sakunya Maryam oleh Jibril alaihissalam, dan kemudian masuk ke kemaluannya. Seketika itu beliau hamil, dan kehamilannya menurut ulama tafsir 9 bulan seperti wanita-wanita yang lain. Dan itu bagi Allah mudah. Maka orang ketika menuhankan Isa, bilang Isa Tuhan atau anak Tuhan, lah kamu begini bos, takjub terhadap ciptaan Isa, punya ibu nggak punya ayah. Lebih mengajubkan lagi Adam, nggak punya ayah nggak punya ibu. Kamu kagum dengan ciptaan Isa. Isa itu punya ibu, nggak punya ayah. Kok bisa ada? Lebih mengajubkan lagi Adam, nggak punya ayah, nggak punya ibu. Maka Allah jelaskan, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Ciptaan Isa sama dengan ciptaan Adam. Ya, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Dan itulah ketetapan Allah dalam menciptakan makhluk. Ada yang diciptakan tanpa ayah tanpa ibu, Adam. Diciptakan dibuat dari laki tanpa dari bapak tanpa ibu, Maria, Hawa. Diciptakan dari turunan rusuknya Adam. Kemudian ada yang dari ibu tanpa ayah, ada yang dari ayah dan ibu seperti kita ini. Jadi lengkap semuanya. Allah Maha sempurna subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, Sayyidina Abu Bakar ketakutan. Ini kami habis nih, udah. Islam belum berkembang, belum banyak pengikut, habis. Saya sama Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kau bersedih. Maka ada ulama dari Saudi namanya Dr. Adil Qarni menulis kitab namanya La Tahzan, jangan bersedih, dan buku itu paling bagus. Ya, yang kita bisa baca ketika Anda banyak motivasi di dalamnya. Dan sudah dicetak dalam bahasa Indonesia. Jangan bersedih, itu kitab bagus. Apalagi kalau Anda baca kitab La Raiba Fi, Al-Quran, kesedihanmu akan hilang insyaallah. Ya, seperti orang lagi pusing, setiap malam pusing, datang ke dokter. Pak Dok, kok setiap malam aku pusing gitu? Kenapa ya? Apa ada masalah? Kata dokter, Bapak kalau tidur pintu rumah dibuka apa ditutup? Apa kaitan pintu rumah dengan pusing? Kata dokter, buka aja pintu rumah biar pusing Bapak keluar, biar hilang gitu jalan. Besok datang lagi ke dokter, ditanya, gimana Pak? Pusingnya hilang? Alhamdulillah, pusing hilang, kulkas hilang, motor juga hilang. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi keluar di bulan Safar, kemudian Sayyidina Ali menggantikan Nabi di tempat tidurnya. Itulah peran pemuda dalam Islam. Jangan mengucilkan para pemuda, karena mereka adalah masa depan kita. Pemuda itu ya, seperti Bung Karno bilang apa? Berikan aku 10 apa? Pemuda, aku menggoncang dunia. Saya bilang tidak. Itu menurut beliau, menurut saya beda. Berikan saya 10 pemuda hafiz Quran, aku merubah dan mewarnai dunia. 10 hafiz Quran aja, kita bisa mewarnai dunia dengan indah. Bukan merubah, kita nggak perlu merubah, kita perbaiki aja. Ya, kita memperbaiki mereka. Dengan apa? 10 pemuda hafiz Quran aja. Ya, kita mewarnai dunia. Ya, kita membuat dunia itu lebih indah lagi. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Sayyidina Ali tidur di tempat Nabi, maka orang kafir pada ngintip dari pintu, wah masih tidur. Ternyata yang tidur Sayyidina Ali, dan kita tahu kisahnya semua. Nabi SAW bersembunyi di siang hari, berjalan di malam hari. Sayyidina Abu Bakar pada saat Nabi berjalan di malam hari, yang namanya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar begitu cinta, berjalan di sebelah kanan, terus pindah ke kiri, pindah di depan, di belakang Nabi, sambil Nabi berjalan. Nabi kaget, kenapa? Ya kalau ada sesuatu yang membahayakan, aku menebusnya dengan diriku sendiri. Maka adab kalau jalan sama guru, jalan di sebelah kanan, jangan sebelah kiri. Kenapa? Kiri itu buang ludah. Kalau kamu di kiri kena, dapat berkat. Jadi adabnya di kanan dan agak mundur di belakang sedikit kalau siang hari. Tapi kalau malam hari adabnya sama guru, jalan di depan. Biar kalau ada sesuatu yang membahayakan, Anda bisa menebusnya. Tapi sekarang enggak. Saya lagi di salah satu acara di pedalaman Indonesia. Biasa kita keliling dakwah kemana-mana. Sampai hampir 90% Indonesia sudah saya keliling, alhamdulillah dakwah. Jadi jamaah saya itu, murid-murid saya bukan jalan di depan saya, kan malam hari itu kan. Anak kan enggak tahu daerahnya, bisa membahayakan kan. Itu mereka bukan jalan di depan, tapi malah jalan di belakang. Kan Anda yang di depan. Saya bilang, adab kalian mana nih sama guru? Harusnya kalian di depan. Kalau ada yang membahayakan, kalian bisa lewat duluan. Kata mereka apa? Kami belum cukup amal kita. Jadi kalau Syekh Ahmad banyak amalan, biar di depan aja. Kami yang di belakang. Oh berarti kalian ini kurban perasaan ini. Berarti itu manusia luar biasa, itu hebat ya. Giliran siang hari, ya di depan karena kelihatan, tapi kalau malam hari dia di belakang. Kenapa? Kalau ada sesuatu yang membahayakan, Syekh Ahmad kan banyak amal soleh katanya. Lah, belum tentu gitu ya. Tapi subhanallah luar biasa. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berjalan bersama Nabi. Mereka tiba di kota Madinah. Mereka ketika tiba di kota Madinah, mereka disambut oleh para penduduk Madinah. Bayangkan, para penduduk Madinah disebut Ansar. Para penduduk Makkah yang hijrah ke kota Madinah namanya Muhajirin, orang yang hijrah. Dan Ansar penduduk asli Madinah. Mereka beriman kepada Nabi SAW. Dan Nabi menyatakan dalam hadisnya, hubbul al-ansar minal iman. Cinta kepada kaum Ansar itu, penduduk Madinah itu yang beriman kepada Nabi, termasuk tanda beriman. Dan membenci kaum Ansar itu tanda kemunafikan, subhanallah. Karena mereka yang menyambut para sahabat Muhajirin yang datang dari Makkah, ketinggalan rumah dan lain, mereka menyambut dan dipersilakan. Yang punya 2 rumah diambil, ini ambil rumah saya 1. Saya punya 4 istri, aku ceraikan 2, ambil. Yang mana yang kamu mau? Dikasih. Itu sekarang luar biasa para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah perjalanan Rasulullah SAW ketika berada di dalam kota Madinah dan disambut dengan para Ansar dengan syair yang biasa kita semua sering dengar. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Tala'al badru artinya tala'a itu muncul. Badru itu apa? Bulan purnama, betul? Tapi sekarang negara ajaib kita. Orang kafir disambut dengan tala'al kalbu, tala'al badru. Ya, harusnya tala'al badru untuk Nabi, tapi malah digunakan untuk orang kafir disambut. Kalian tahu ceritanya dulu. Orang kafir pada saat biasa kalau udah ya dikit lagi deh kali kelihatan, hilalnya akan muncul dan ketahuan. Jadi pada saat mereka ada kepentingan, agama ditundukkan. Agama dimanfaatkan, umat dimanfaatkan. Jadi itu berbahaya. Jadi subhanallah, ada subuh keliling, subuh berjamaah. Padahal dulu kemana subuhnya? Subuhnya jam 7. Tapi giliran ada kepentingan, subuhnya bangun walaupun dia terpaksa. Kenapa? Karena ada keperluan, ada manfaat. Jadi subuhnya bukan lillah, ya, tetapi subuhnya karena ada tujuan yang diharapkan. Nauzubillah. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi disambut, tala'al badru alaina, kemudian Nabi SAW melepaskan ontanya dan Nabi SAW mengatakan, biarkan karena dia diperintah. Di mana unta itu berdiam di situ, Nabi SAW bangun masjid. Kemudian Nabi SAW disambut oleh salah satu penduduk Madinah, namanya kalau tidak salah Abu Ayyub al-Ansari. Beliau mempersilahkan Nabi tinggal di rumahnya. Dan beliau itu rumahnya 2 lantai. 2 lantai.
Tapi adabnya sama Nabi, dia bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, tinggal di lantai atas dan saya tinggal di lantai bawah. Kata Nabi, tidak, kamu sama keluarga kamu di lantai bawah, saya di lantai atas. Kamu di lantai atas, saya di lantai bawah aja. Yang namanya tamu. Akhirnya Nabi tinggal di lantai bawah dan sahabat itu terpaksa tinggal di lantai atas. Sampai beliau bilang, aku berhati-hati berjalan di atas, takut di bawah saya ada Rasulullah. Di lantai bawahnya. Dia melangkah itu di pinggir-pinggir, takut Nabi ada di tengah situ. Bayangkan walaupun cuma hanya dia nginjak ke atap, dia tidak nginjak ke Rasulullah langsung. Tetapi begitu mereka mencintai dan memuliakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW di situ membuat perjanjian antara kaum Muhajirin dan Ansar, dan begitu persaudaraan mereka sangat mulia. Karena apa? Islam. Dari cerita hijrah Nabi Muhammad dan perjalanan yang kita hafal, kira-kira ada pelajaran bagi kita atau tidak? Halo? Masih hidup? Ini bongong, apalagi ngantuk, apa kekenyangan ini? Jadi Nabi SAW dalam hijrahnya ini ada beberapa pelajaran bagi kita semua. Yang pertama yang kita bisa metik daripada hijrah Nabi, pelajaran pertama untuk kita adalah pengorbanan. Namanya apa? Pengorbanan Nabi SAW. Pengorbanan Nabi apa? Bayangkan Nabi lahir, besar di Makkah. Dan Nabi SAW meninggalkan Makkah karena pengorbanan yang beliau lakukan untuk menegakkan agama. Karena diganggu banyak orang kafir Quraisy, jadi Nabi SAW tidak bisa menegakkan agama dengan baik. Sahabatnya kasihan, disiksa di depan mata beliau, beliau tidak bisa membantu sedikit pun. Bahkan mereka dibunuh, dihina, dicaci maki. Nabi demikian, Nabi tidak bisa buat apa-apa. Belum ada negara. Akhirnya pengorbanan Nabi SAW meninggalkan negeri yang dia cintai. Maka dikatakan dalam pepatah apa, ini bukan hadis, tapi artinya bagus. Hubbul watan minal iman. Cinta negeri atau tanah air itu bagian dari iman. Karena di situ Anda besar, lahir, ya makan, minum di negeri tersebut. Menghirup udara negeri itu ya cinta daripada negeri itu bagian dari iman. Itu bukan hadis Nabi SAW. Tapi pepatah yang sangat bagus, mencintai negeri kita. Jadi Nabi SAW ketika hijrah, beliau berdiri di perbatasan Makkah, lalu beliau menghadap ke kota Makkah. Dan beliau mengatakan, Wallahi innaki la khairu ardillahi wa ahabbu ardillahi ila Allah. Demi Allah, wahai Makkah, wahai negeriku, wahai tanah airku, kamu adalah negeri yang paling dicintai Allah dan paling aku cintai. Kalau bukan pendudukmu mengeluarkan aku gak bakalan keluar. Dan saking cinta Nabi kepada tanah airnya, tetap Nabi kembali lagi. Karena rindu seseorang kepada tanah airnya, tanah kelahirannya, Nabi tetap kembali. Tahun 8 Hijriyah, Nabi Fathu Makkah, menaklukkan Makkah. Nabi kembali lagi dengan berkuasa. Sallallahu alaihi wasallam. Saking cinta kepada tanah airnya. Maka pengorbanan pertama yang dilakukan Sallallahu alaihi wasallam adalah beliau meninggalkan negeri yang di situ lahir, negeri yang di situ besar demi agama dan demi Allah. Akhirnya beliau SAW hijrah dan tetap kembali ke tanah air tersebut lagi. Itu pengorbanan yang dilakukan Nabi. Yang kedua, pengorbanan yang dilakukan oleh kaum Muhajirin, penduduk asli Makkah. Mereka meninggalkan rumah mereka, keluarga mereka, atau harta mereka. Semua ditinggalkan karena tujuan mereka Allah. Maka kalau Anda di sebuah perusahaan yang melarang Anda sholat, melarang Anda berjilbab, melarang Anda untuk menegakkan agamamu, maka segera tinggalkan tempat tersebut. Walaupun itu mungkin berat, untuk mencari pekerjaan di tempat lain masih terbayang. Dan orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan ganti dengan yang lebih bagus. Maka pada saat Muhajirin meninggalkan negeri mereka, rumah mereka ternyata diganti. Kaum Ansar bilang, silakan, aku punya harta 1.000 dinar, ambil aja 500. Aku punya 2.000, ambil aja 1.000. Aku punya istri, silakan pilih yang kamu mau, yang mana aku bisa dengannya. Subhanallah, Allah ganti semuanya. Maka itu dia disebut pengorbanan. Seperti pengorbanan saya menunggu air gak hadir-hadir. Astagfirullah. Ini sedikit lagi sakaratul maut. Barakallah, jazakumullah khair. Nah, airnya hangat lagi, Masya Allah, harus ditunggu lagi ya.
Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengorbanan Nabi meninggalkan negeri yang dia cintai. Di situ besar, di situ lahir. Akhirnya Nabi SAW meninggalkannya karena Allah dan Rasul. Kemudian pengorbanan siapa lagi? Kaum Muhajirin, penduduk asli Madinah, Makkah. Kemudian Sayyidina sahabat semua hijrahnya bersembunyi diam-diam malam hari. Hijrah. Kecuali Sayyidina Umar bin Khattab dan 20 orang bersama beliau. Siang hari beliau tawaf Ka'bah. Keliling Ka'bah 7 putaran. Habis itu Sayyidina Umar langsung ngomong di depan orang Quraisy semua. Sayyidina Umar kan beda, bos. Beda, beda. Kita ini kecil. Beliau itu besar. Naik kuda aja ngangkat kaki doang. Saking besarnya beliau. Ya, kita di depan beliau ditiup aja bisa terbang. Jadi Sayyidina Umar itu siang hari bilang apa? Aku mau hijrah. Ya mau istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, ketemu saya di belakang lembah ini. Gak ada satupun bergerak. Satupun gak ada yang bergerak. Gak ada yang berotos. Hei, kamu ngomong apa sih? Gak ada. Langsung beliau pergi, gak ada satupun yang berani membantah. Tapi sahabat yang lain karena mereka lemah fisiknya, gak punya keluarga yang bisa membela, mereka hijrahnya sembunyi-sembunyi. Suhaib Ar-Rumi, seorang sahabat Nabi SAW, pada saat mau hijrah ditangkap sama orang Quraisy. Hei, mau kemana kamu? Aku mau ikut Muhammad. Gimana sih? Laqad ataitana su'lukan la malalak. Kamu datang ke sini orang gembel, orang bodoh, tidak punya apa-apa. Kamu di Makkah sudah punya kekayaan, punya harta, enak aja kamu. Masa begitu aja mau pergi? Kata Suhaib apa? Nih, lihat. Perdagangan bersama Allah. Dia bisnis sama Allah. Dia punya harta, dia punya rumah, dia punya kekayaan. Dia ditahan ikut Nabi. Dia bilang tawar-menawar untuk apa? Ikut Nabi. Dia semua tinggalkan. Dia bilang apa? Kalau aku tinggalkan semua yang aku miliki, apakah kalian akan membiarkan aku pergi? Kata mereka, boleh. Tapi tinggalkan semua. Benar ditinggalkan semua harta kekayaannya karena mengharap Allah dan Rasulnya. Jadi pada saat Nabi dengar sahabat ini meninggalkan seluruh hartanya, Nabi mengatakan, Rabihal bay'u Aba Yahya. Beruntung jual belimu bersama Allah, wahai Abu Yahya. Panggilan Suhaib Ar-Rumi. Maka ada orang dulu kerja di tempat yang haram. Kalau tekadnya kuat, dia mau berubah, mau hijrah, uang hasil dari yang haram, keluarkan semua. Tapi bukan dengan niat sedekah, karena itu uang haram tidak diterima. Seperti bunga bank. Bunga hasil dari bank itu haram, riba. Terus kalau saya punya bunga bank setiap bulan 2 juta, 5 juta, apakah saya sedekahkan? Bukan sedekah, tapi niat membersihkan harta. Karena sedekah itu harus dari yang halal. Ini haram, riba, haram, ancaman terbesar, dosa besar. Jadi kalau Anda meninggalkan riba tersebut atau meninggalkan haram, tinggalkan karena Allah dan Rasulnya. Dan Anda lepas semua kalau benar-benar tekad Anda baik seperti Suhaib Ar-Rumi ini. Dia tinggalkan semua harta kekayaannya walaupun mungkin dari halal yang baik dia memperoleh harta ini, tetapi karena mengharap Allah dan Rasulnya, jadi subhanallah dia tinggalkan semua. Lalu didoakan Rasulullah SAW, dikatakan bahwa Anda wahai fulan Aba Yahya sangat beruntung, jual belimu dengan Allah. Semua kekayaanmu ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, pelajaran kedua, yang pertama tadi adalah pengorbanan. Dan di dalam setiap hijrah Anda ada pasti pengorbanan. Dulu Anda maksiat, sekarang mulai taat, pengorbanan Anda diremehkan. So alim sekarang, udah jadi ustad, dipanggil ustad fulan. Padahal cuma karena hijrah menjadi orang yang lebih bagus. Maka Anda harus benar-benar melakukan pengorbanan ini dan bersabar dalam menghadapi. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Mengajak orang dalam kebaikan itu banyak tantangan. Menjadi orang baik itu banyak tantangan, maka perlu watawasau bis sabr, perlu kesabaran menghadapi orang-orang seperti itu. Dulu banyak nongkrong sama teman-teman, sekarang nggak bisa karena mereka menjauh. Kalau Anda datang, Ustadz Fulan datang, bubar-bubar nanti disuruh sholat. Ayo kita kabur, nanti disuruh ikut pengajian. Ayo kabur disuruh istighfar. Ayo kabur nanti bilang haram halal, bid'ah lagi. Nah, jadi pengorbanan banyak ketika Anda mau hijrah menuju Allah. Yang kedua,
La lil ya's, jangan putus asa. Jangan apa? Jangan putus asa. Rahmat Allah itu luas. Nabi Yaqub alaihissalam di dalam surat Yusuf mengatakan kepada anak-anaknya, Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillahi illa alqaumul kafirun. Wahai anakku, kata Sayyidina Yaqub, pergilah mencari berita tentang Yusuf dan Bunyamin. Yusuf dan Bunyamin dari ibu yang berbeda dengan saudara yang lain. Jadi mereka dibenci, tidak disukai, sampai ingin membunuh Yusuf. Yusuf dan Bunyamin dari Rahil, ibu yang berbeda. Jadi pada saat itu Nabi Yaqub mengatakan, pergilah mencari berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena yang putus asa dari rahmat Allah hanya orang-orang kafir. Maka putus asa itu tidak ada dalam Islam. Anda punya anak gak mau sholat, jangan putus asa. Terus mendakwahi, terus mengajak, terus menasihati, terus membimbing dia. Jangan putus asa. Punya teman gak mau sholat, terus nasihatin, kasih hadiah sarung, kasih baju koko, nanti insya Allah biar kamu pakai buat sholat. Padahal dia gak pernah wudu. Tapi motivasi, mendorong, mendoakan. Kasih, kita punya tetangga gak mau sholat, kasih mau kena hadiah. Bu, buat ibadah nanti. Lama-lama dia mungkin Allah gerakkan hatinya menjadi orang baik. Kita punya teman itu kalau duduk di majelis itu banyak ngomongin orang, gibah, beliin tasbih, kasih dia nih buat kalau lagi duduk di majelis zikir. Lama-lama dia mudah-mudahan jadi ahli zikir. Ada teman kita nggak bisa ngaji baca Quran, ajak aja, ayo kita ke pengajian tahsin bacaan Quran. Jadi dan jangan putus asa. Nabi berdakwah di Makkah tidak ada pengikutnya, sangat sedikit. 13 tahun. Yang ikut beriman itu sedikit dan lemah, kesian. Dan ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj banyak yang murtad, enggak masuk akal. Jadi Allah memfilter mereka siapa yang ikut bersama Nabi karena di sana mereka mendirikan negara. Yang mendirikan negara orang harus kuat, hebat, kuat akidahnya, kuat tauhidnya, kuat kepada Rasulullah, yakinnya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Allah filter. Jadi yang ikut Nabi dari kota Makkah itu sedikit. Maka subhanallah, penduduk Makkah sedikit dan Nabi tidak putus asa kok. Nabi terus mendakwahi mereka, Nabi terus mengajak mereka. Kalian tahu cerita Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini berdakwah saja usia dakwah beliau 950 tahun. Bagaimana usia beliau? Usia dakwahnya mengajak orang aja mengenal Allah, tauhid kepada Allah 950 tahun. Alfa sanatin illa 50 ama. Tapi beliau tidak putus asa. Kira-kira yang naik kapal bersama Nabi Nuh siapa? Sedikit sekali kata Allah dalam surat Hud. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Yang beriman kepada Nabi Nuh itu sangat sedikit. Kalau kalian berbayang ini kapal Nabi Nuh itu kayak kapal Titanic gitu, besar. Yang naik banyak, tidak. Menurut ulama tafsir, pendapat yang paling sedikit jumlah yang naik kapal bersama Nabi Nuh cuma 7 orang. Pendapat mayoritas ulama tafsir atau paling banyak jumlah orang yang naik bersama Nabi Nuh di kapal 80 orang. 950 tahun cuma dapat 80 ekor doang. 80 orang aja yang ikut. 950 tahun. Sekarang ustadz itu kalau kadang-kadang ngisi kajian, kalau diundang sama jamaah masjid, pengurus, Pak mau nanya, jamaah yang hadir berapa orang? 50 orang, sedikit. Terus mau berapa bos? Maunya 50.000 orang. Oh gitu, bagus. Yang biasa hadir 50.000 orang itu kadang-kadang apa? Karena izin Allah, hidayah Allah, taufik Allah. Jadi kadang-kadang mau diajak berdakwah, mendakwai orang lain, ternyata dia kalau nggak banyak dia nggak mau datang. Kalau nggak di tempat yang bagus dia nggak mau hadir.
Nabi Nuh 950 tahun cuma dapat 80 orang dan beliau tidak putus asa. Inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Aku mendakwahi mereka siang malam terus. Kullama da'autuhum ya litaghfira lahum. Aku mendakwahi mereka agar engkau ampuni ya Allah. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Kalimat asabi' itu usba'. Jari. Jari itu masuk ke telinga kita enggak semua? Halo? Jari masuk semua enggak? Enggak. Tapi itu tasbih dari Al-Quran bahwa yang masukkan ujung jari kita. Tapi itu gambaran bahwa mereka benar-benar kayak memasukkan jari di dalam banget sampai mereka tertutup tidak mau mendengar tentang dakwah. Itu perumpamaan saja. Seperti ada orang kalau ada yang azan dia nggak mau dengar sampai ditutup pakai bantal, pakai apa, masuk di bawah ini dia nggak mau dengar. Jadi 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi mereka, mengajak mereka masuk ke Islam. Islam itu adalah agama semua para nabi dan rasul. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Islam itu berserah diri kepada Allah. La ilaha, itu tauhid Islam. Syariatnya berbeda-beda, salatnya beda-beda, puasanya beda-beda. Kan puasa dulu ada, kita punya, tapi beda dengan mereka. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tetap walaupun beriman sedikit, tetap beliau berjuang meneruskan dakwahnya di Makkah. Makkah tidak ada yang beriman banyak. Nabi hijrah membangun negara di Madinah, ya, di kota Yathrib. Kemudian Nabi SAW kembali lagi ke Makkah, terus mengutus para sahabat untuk mendakwahi banyak orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, husnis suhbah, carilah sahabat yang baik. Maka Rasulullah ketika diperintahkan hijrah, cari sahabat terbaik, Sayyidina Abu Bakar. Maka ketika anda hidup di dunia, kan kita hijrah, berjalan juga dari dunia menuju akhirat, betul? Jadi carilah sahabat yang baik. Sahabat yang baik siapa? Sahabat yang di dunia membersamaimu dan di akhirat tidak melupakanmu. Sahabat apa? Sahabat yang saleh, di dunia mengingatkanmu, di akhirat memberi syafaat kepadamu. Maka Abu Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istakthiru minas salihina fa inna lahum syafa'ah. Berbanyak kenalan dengan orang saleh karena mereka punya syafaat di hari kiamat nanti. Maka kalau kalian punya teman-teman yang baik, teman saleh, berpegang kepadanya. Coba lihat. Kita kalau ketemu orang saleh, ini ada jamaah orang tua kita yang hadir yang sudah sepuh, ya. Itu mereka ini rajin salat, rajin puasa, rajin baca Quran. Jadi kalau kita lihat orang yang rajin salat, rajin baca Quran, wajahnya bercahaya, ajak selfie. Ajak apa? Halo? Ajak apa? Selfie. Kan sekarang ahli selfie wal jamaah. Jadi ajak orang saleh itu, ibu-ibu lagi di belakang. Ibu ini Masya Allah gak ketinggalan salat berjamaah di masjid. Ibu ini kok kalau duduk di majelis zikir terus. Ibu ini kok katanya rajin salat malam, rajin puasa sunnah. Ajak selfie. Kenapa? Biar kalau di akhirat ada bukti kita pernah ketemu orang saleh di dunia. Tapi bukan saya yang diajak selfie. Banyak orang saleh, saya bukan orang saleh. Ya, itu ajak selfie. Kenapa? Ini bukti kalau kamu masuk surga, aku diajak ya. Kenapa? Udah ada buktinya kita pernah jumpa di dunia. Maka banyak perkelanan dengan orang saleh karena mereka akan memberi syafaat di hari kiamat. Dan dalam Sahih Muslim ada hadis panjang bahwa orang saleh akan memberi syafaat kepada sahabatnya yang di neraka. Dia di neraka. Dia bilang, ya Rab, kami pernah ketemu dengan fulan di masjid, pernah kajian bersama, pernah salat bersama, pernah puasa bersama. Allah izinkan, ambil dia, keluarkan dia dari api neraka jahanam. Maka kalau kalian masuk surga lebih awal, agar menunggu saya di pintu surga biar masuk surga bersama. Setuju? Halo? Kalau kalian masuk surga lebih awal, agar menunggu saya di pintu surga biar masuk surga bersama. Setuju? Tapi kalau saya masuk surga lebih awal, saya langsung masuk, tidak menunggu kalian. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kita dengarkan azan Isya. Selepas azan Isya kita akan berikan kesempatan bagi jamaah yang mau bertanya seputar tema maupun yang lain. Dipersilakan insyaAllah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli alayhi ya Rabbana fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum warhamil amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum saya tutup dengan doa kafaratul majlis, marilah kita buat perjanjian menuju surganya Allah. Setuju? Sambil duduk, mohon bergandengan tangan dengan yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri. Jangan sampai salah pegang istri orang. Ya, silakan bapak-bapak bergandengan tangan, pegang tangan yang kanan. Ibu-ibu pegang tangan yang kiri. Silakan ikutin bacaan saya. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wahai saudaraku, aku mencintaimu karena Allah, sebagaimana engkau mencintai aku karena Allah. Wahai saudaraku, jika engkau masuk surga, bawalah saya bersamamu, dan jika aku masuk surga, saya tidak lupa denganmu. Aku mencintaimu karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Semoga Allah senantiasa menjaga ukhuwah kita, persaudaraan kita, persatuan kita, negeri kita, bangsa kita, iman Islam kita, sampai akhir hayat kita. Walhamdulillah, sudah saling berjanji agar mengajak ke surga. Silakan ikat janjinya, peluk yang sebelah kanan, peluk yang sebelah kiri. Jangan sampai salah perpelukan dengan istri orang. Silakan perpelukan, peluk yang kanan, peluk yang kiri. Semoga dipertemukan di surganya Allah kembali. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.